Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita, masih membahas tentang faraid. Tentang faraid, yakni tentang membahas masalah warisan. Kalau kemarin kita bahas tentang orang yang gak bakal mendapatkan warisan, ya, yaitu budak, semua budak, ya, terus orang yang membunuh, orang murtad, dan beda agama. Malam hari ini kita akan bahas wa aqrabul asobati. Adapun orang yang paling dekat-dekatnya asobah. Apa yang dimaksud dengan asobah itu? Jamu asobatin, yaitu jamak dari kata asobah. Asobat. Wawa adapun yang dimaksud dengan asobah, alati itu orang yang itu yang mendapatkan warisan pada barang fadlah yang tersisa minal mali dari harta ba'da ayyahuda setelah mengambil ashabul furudi, ya, ashabul furud al-muqaddaratu yang ditentukan sihamuhum pada bagian mereka. Roma telah beratkan bagian mereka itu disebut asobah. Jadi asobah itu Pak, orang yang mendapatkan warisan, ya, setelah pembagian atau ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan kefarduan, wajib mendapatkan, yakni yang sudah ditentukan. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperenam, ada seperdelapan, ada sepertiga, ada 2/3, ya. Ini ashabul furud. Nah, kalau asobah itu setelah mereka mendapatkan, sisanya itu bagian mereka. Sisanya, biasanya sisa itu lebih banyak daripada yang ditentukan, Pak. Gitu. Sisa itu biasanya lebih banyak. Nah, siapa yang mereka yang dapat asobah? Satu, al-ibnu, yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki ini pasti dapat dia, bahkan nanti paling banyak bagiannya, ya, paling banyak bagiannya. Ya, nanti misalnya contohnya ini, ada seseorang mati meninggalkan anak laki-laki satu, misalnya anak laki-laki satu, maka dia akan dapat bagian sisa setelah dibagikan kepada orang-orang yang mendapatkan bagian yang sudah ditentukan. Misalnya ada orang meninggal kelima, ada orang meninggal terus meninggalkan istri, ya kan, meninggalkan istri dan anak laki-laki misalnya. Terus bapak ibunya udah gak punya nih mayatnya nih, maka si anak laki-laki ini dapat bagian setelah dikurangi bagian ibunya si anak laki-laki, tentu kan yang mati bapaknya, gitu kan. Nah, ibunya dapat berapa? Ibunya itu kan karena ada anak, maka dia dapat
1/8. Kalau nggak ada anak dapat 1/4. Nah, taruhlah misalnya bagiannya, misalnya nih hartanya itu 1 juta misalnya, 1 juta, 1 juta 1/8-nya berarti berapa? 125.000. Ya kan? Kalau 1/4 baru 250.000. Berarti kalau 1/8-nya 125.000 itu dikasihkan kepada ibunya, gitu, bagiannya ibunya, ya toh. Dia mendapatkan berapa? 875.000. Wow, paling banyak dia, ya kan? Makanya sisa itu dapat banyak. Ini contoh aja. Nanti ada permasalahan nanti di belakang ada, atau mungkin nanti bapak-bapak bisa nanya. Jadi ini hanya ngasih contoh aja. Yang pertama al-ibnu, anak laki-laki. Suma ibnu, kemudian anaknya. Anaknya itu berarti ibnu benin. Ya, ibnu benin. Anaknya itu berarti ibnu benin. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Ya, cucu laki-laki. Gitu Pak. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki ini dapat kalau anak laki-laki nggak ada. Gitu. Misalnya anak laki-lakinya tinggal tapi punya anak, maka anaknya ini dapat asbah. Cucu laki-laki. Yang ketiga itu ke bawah Pak. Ke bawah cucu laki-laki, terus buyut laki-laki, terus saja itu dapat. Ya kan? Sumal aku, kemudian bapak. Ingat-ingat Pak, ya, anak laki-laki. Kalau nggak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, gitu. 2 tapi dapatnya. Yang kedua, yang ketiga bapak. Bapaknya mayat loh. Kayak ini bapaknya mayat, kayak anak laki-laki berarti anak laki-lakinya mayat. Cucu laki-laki berarti cucu laki-lakinya mayat. Gitu. Jangan bingung, ya, jangan bingung. Bapak berarti bapaknya mayat itu dapat asobah, ya, dapat asobah kapan? Kalau kagak ada anak laki-laki, ya kan? Kalau kagak ada anak, bukan kagak ada anak laki, kalau kagak ada anak, ini mayat yang meninggalkan anak, maka ini nggak punya anak, bapaknya ibunya masih ada, ya kan? Nah ini bapak ini nanti dapat asobah, ya. Nanti saya akan jelaskan. Ini hanya sekilas saja. Tapi kalau ada anak nih, mayat ada anak, bapak nggak dapat asobah, ya kan? Nanti bapak dapat 1/4, gitu, ya. Bapak, summa abuhu, kemudian bapaknya bapak kakek. Nah, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, terus kakek. Jadi kakek dari bapak, kakeknya bapak. Itu ada kayak bapak. Kalau kakeknya dari jalur ibu nggak dapat. Ya, kakek dari jalur ibu nggak dapat. Nih ada mayat nih Pak, ada mayat. Ya, misalnya A sama B, A sama B punya anak C, ya kan? C mati, misalnya C mati, A sama B, ini kan bapak ibu gitu kan, bapak ibu. A itu punya bapak ibu juga, gitu kan? B punya bapak ibu juga, yang dapat yang dari bapak ini, bapaknya dapat, kakeknya dapat, neneknya dapat. Kalau dari bapak, dari pihak bapak. Kalau dari pihak ibu, yang dapat cuma ibunya. Kalau kakek dari pihak ibu tidak dapat. Tapi
Ngomong-ngomong gak bingung kan? masih masih baru baru melangkah ini, tenang, ya kan? Sumal asu ulil abdi wal umi. Kemudian saudara laki-laki, Pak. Saudara laki-laki Maya. Saudara laki-laki lil abdi wal umi, berarti saudara laki-laki sekandung si ibu bapak, sekandung ini, ya kan, dari saudara kandung. Ini kalau tidak ada anak, kalau tidak ada bapak, jadi dapat. Jadi saudara itu nggak dapat kalau masih ada bapak. Paham ini? Itu saudara itu baru dapat kalau si mayat itu nggak meninggalkan anak, bapak ibunya udah nggak ada juga, ini saudara dapat. Jadi saudara itu jangan apa? Saya juga saudara ini. Jangan ya, nggak bisa, ya kan? Oh, saudara. Jadi saudara laki-laki, ya saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak seibu sekandung. Sumal aslul abi, kemudian saudara laki-laki sebapak saja. Kalau saudara laki-laki seibu nggak dapat, nanti nggak dapat, ya. Jadi kalau warisan itu memang ke anak laki-laki. Kok bisa demikian? Itu menunjukkan bahwasanya laki-laki itu memang tanggung jawabnya lebih besar daripada perempuan. Gitu. Ini jangan kadang-kadang karena orang nggak paham tentang faraid, nggak paham tentang ilmu waris, dia bilang, warisan itu gimana sih? Ini kan anak-anaknya juga anak perempuan, masa gak dikasih? Ini gak adil. Berarti dia gak paham. Perempuan itu, Pak, kalau sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka dia menjadi tanggung jawab penuh laki-laki itu. Gitu. Istilahnya nih, perempuan itu misalnya gak ngapa-ngapain, dia punya suami, maka nafkahnya, lahir batinnya ditanggung oleh suami, gitu loh. Makanya wajar kalau seorang laki-laki itu bagiannya banyak, ya kan? Makanya ada saudara laki-laki, biasanya punya anak laki-laki perempuan. Perempuan kan cuma dapat setengahnya, enggak? Dapat satu, laki-laki dapat dua. Ya itu tadi, karena perempuan itu gak banyak memberikan nafkah, tanggung jawabnya gak gede. Gitu. Dan kembali lagi, saudara laki-laki sebapak. Sebapak itu dari satu bapak. Ya gitu. Ingat, saudara laki-laki seibu, ya kan? Itu kagak ada, kagak dapat. Saudara laki-laki seibu itu maksudnya gimana, Pak? Saudara laki-laki seibu, ibunya nikah. Ya, saudara laki-laki seibu berarti sekandung, Pak. Sekandung tapi beda bapak. Ini nggak dapat, itu nggak dapat. Ya. Summa ibnul akhi lil abi. Kemudian anak anaknya, anak laki-laki berarti anak laki-lakinya saudara sebapak. Berarti ponakan sebapak. Kalau tadi itu suman akul api mana? Oh, ponakan dari saudara sekandung sebapak seibu. Ponakan itu dapat. Ponakan itu dapat kalau saudaranya tadi nggak ada. Paham? Saya punya saudara, ya saudara laki-laki. Ya kan, kalau saya nggak punya anak misalnya, saudara laki-laki saya itu dapat. Saya nggak ada bapak juga, misalnya bapak udah meninggal, saudara laki-laki saya itu dapat. Saudara laki-laki saya nggak ada,
adanya ponakan saya dapat dari harta saya. Tapi kalau saudara saya itu masih ada, apa ponakan gak dapat gitu. Summa ibnul akhiril abdi, kemudian keponakan sebapa, gitu aja saya bahas. Keponakan sebapa, jadi punya saudara sebapa, tapi dia meninggal, nggak punya anak, maka anak itu dapat, gitu. Suman amun, kemudian paman, paman bisa dapat dari harta ponakannya tinggal, ponakannya ini orang kaya raya, misalnya meninggal, gak punya anak, gak punya bapak, gak punya saudara, yang ada paman, maka paman dapat aman, ya tak? Aman. Al-hada tartibi, dan yang demikian ini berurutan. Kalau ada anak laki-laki, cucu gak dapat, gitu, ya kan? Kalau ada bapak, kakek gak dapat, dan seterusnya. Kalau ada anak laki-laki, bapak gak dapat asobah, gitu. Ya, tertib. Summa ibnu, kemudian anaknya, ya kan? Artinya terus saja ke bawah, ya kan? Bawah. Fa'in utiman, maka jika tidak ada al-asobatu asobah, fal maulil mu'tiku, maka orang yang memerdekakan budak. Orang memerdekakan budak, ada orang memerdekakan budak, budaknya mati, maka hartanya si budak tadi akan diambil oleh orang yang memerdekakan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ada tanyakan? Paman ini adalah paman dari laki-laki. Paman dari laki-laki, ya, paman dari laki-laki. Kalau paman dari pihak perempuan gak dapat. Paman itu apa sih Pak? Paman itu berarti saudaranya bapak. Saudaranya bapak kita. Saudaranya bapaknya mayat, ya, yang dapat. Kalau saudaranya saudaranya ibu dari pihak mayat gak dapat. Gitu. Jadi paman itu kan intinya kalau paman itu berarti paman yang mayat. Gitu. Jangan bingung, paman yang mayat. Paman yang mana? Paman dari jalur bapak. Kalau jalur ibu gak ada. Gitu. Ada lagi yang tanya? Ya, ada orang kerja bareng, bahkan di Indonesia begitu. Makanya di Indonesia ini kalau jual beli itu harus pengetahuan istri, ya kan? Istri mau menjual harta, suami mau jual rumah, harus ada kakak di situ, gitu. Harus ada kakak, bahwasanya ini istrinya harus diajak tanda tangan dijual beli tadi di mana? Di notaris kan begitu. Kalau sampai istrinya nggak datang, nggak mau, notaris nggak mau sayur, gitu. Artinya apa? Orang kalau kerja bareng, hidup bareng selama rumah tangga, di dalam aturan negara kita ini, itu adalah milik berdua. Taruhlah hartanya 200 juta,
maka 100 juta milik suami, 100 juta milik istri. Kalau yang meninggal laki-laki, suami, maka yang dibagi yang 100 juta, bukan semuanya. 100 juta itu dibagi di warisan. Ingat bahwasanya tilka, harta peninggalan itu adalah harta peninggalan mayat itu. Kecuali hartanya suami semua. Hartanya suami semua. Kalau dalam hukum di kita itu kan yang penting harga kebun gini aja gitu kan. Nah ini masalahnya. Kalau dalam hukum Islam nggak begitu. Jadi hukum Islam itu kalau selama ini yang kerja full mendapatkan gaji itu adalah suami, istri yang dikasih nafkah selama ini, maka itu full adalah harta suami. Begitu. Kalau dalam Islam, selama ini kan istri dikasih juga kan, udah kasih nafkah, pakaian, udah cukup. Kecuali harta istri itu adalah harta peninggalan dari ayahnya. Dia dapat warisan, maka suami yang boleh utang antik. Ini adalah hartanya istri. Gitu. Kalau nanti istri tinggal, maka suami dapat. Dapat berapa? Suami itu kalau nggak ada anak dapat setengah harta istri. Kalau ada anak, suami dapat seperempat harta istri. Ini harus hafal di luar kepala kayak gini. Gitu. Tapi kalau di Indonesia ya kayak itu diparuh aja. Makanya ngeri. Kita kalau punya istri yang solehah itu begitu. Kalau nggak solehah ya kayak gitu sampai udah capek-capek kerja, semuanya nanti dibagi dua aja. Ya kan? Ya kalau istrinya sampai benar, kalau istrinya sampai nggak benar, nah untuk bilang mendatik sampai mati buat kawin manik. Jadi anaknya sampai kandung gak dikasih, ujungnya sampai kawin sama orang. Salah. Yang sampai kita, nah untuk bilang mendatik kalau istri kita tahu ya enggak. Walaupun tanda tangan di notaris jadi tanda tangan, nanti tetap dilihat ini hartanya siapa, ini hartanya siapa, ini, terus nanti oh ini adalah hartanya mayat, ini yang dibagi. Setelah apa? Setelah dikurangi bayar utang. Nggak boleh Pak, sebelum utang-utang mayat itu dibayar kemudian main bagi aja nggak boleh. Jadi mayat utang-utangnya untuk buaya kabeh ternyata men ya wes. Kalau men gimana utangnya? Anaknya yang wajib bayar. Jangan pengen dapat warisan doang. Yang pengen dapat warisan doang pas lagi giliran punya utang bapaknya gak mau bayar. Ini anak durhaka. Ada yang kayak gitu bilang. Yang gitu ya. Apa Mbak? Secepatnya. Jangan diputar-putar. Enggak, secepatnya. Makanya kan gini dari pihak keluarga yang wakil bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang kalau ada sangkut paut dengan bapak saya, misalnya bapak saya punya utang sama panjenengan, silakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk hubungin keluarga atau hubungin saya. Kemarin bapak saya wafat, saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya betul. Kalau sekiranya bapak saya punya utang pada bapak-bapak, ibu-ibu, tolong nanti bilang ke saya berapapun jumlahnya, mau sedikit 1000 perak pun tolong ngomong ke saya, daripada nanti membuat bapak saya nanti di alam kubur mendapatkan terutang. Silakan hubungin saya dan saya siap membayar utang bapak saya.
Habis saya ngomong begitu, orang ngomong, oh, Mbak Haji mah lagi utang. Mbak Haji lagi utang. Duitnya Mbak Haji nggak ada uang. Akeh tambahan. Ada ngomong gitu. Jadi duit Bapak di orang-orang tuh gak banyak. Tambah pada nggak bayar. Kalau Bapak nggak punya utang. Makanya saya bayar. Cuma Bapak bayar fidyah. Karena Bapak sebulan itu nggak puasa karena sakit. Dan itu dibayar sama teman saya. Walaupun saya tanya, Mak, Pak dia pun dibayar dari wes le ngesah apa? Ngesah apa? Jadi Pak Mai juga benar di kalau enggak kita bayar semua. Kalau urusan orang tua, alhamdulillah Pak, saya yang sebagai backup semuanya. Hadus bin nikmat, saya menceritakan nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Bapak saya sakit, ibu saya sakit, masuk rumah sakit, biaya itu dari saya. Adik saya laki-laki yang perempuan saya bilang udah urusannya biar sama Mas aja itu banyak ya, karena apa saya bisa ini karena doa mereka, doa ibu bapak itu. Dan alhamdulillah saya punya istri pun nurut. Karena ada juga itu kita punya sifat itu, istri kita enggak bilang aja kan saudara ayah juga banyak begitu ujung-ujungnya. Ya kan, apain ayah semua? Kalau dikit kan gak masuk, kalau banyak sampai 40-50 juta itu kan itu mah saudara bapak, saudara ayah dulu begini, dia harus bantuin dong. Kalau istri kita nggak, istri kita kan ada kayak gitu modelnya, ada nggak? Banyak, bukan sedikit, banyak, rata-rata begitu. Kalau saya, alhamdulillah istri saya mendidikan saya, pokoknya orang tua kita mah adalah tanggung jawab. Pokoknya bapak itu urusan saya itu, dan nurut, nggak ada ngiri-ngiri ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu semuanya fadl dari Allah. Punya istri kayak gitu, karena memang ada yang gara-gara ribut itu gara-gara dari istri biasanya. Ya enggak, dari istri wah kompor itu mah jadi meletup ujung-ujungnya gitu Mas. Makanya warisan itu orang itu kalau meninggalkan warisan, kalau anaknya tidak dididik benar, maka itu akan jadi malapetaka bagi dirinya, ya kan? Insyaallah. Saya kira cukup sampai di sini. Tetap istiqomah ngajinya, ya kan? Insyaallah. Saya kira sebelum saya tutup